Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Silvilicia Carmila dengan nomor induk mahasiswa 858871726. Salut Joyoboyo Kota Kediri dari UPBJJ UT Malang. Nah, di sini pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian gimana sih praktikum pada modul 1 KP3 tentang ini pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang pertama aku mau ngajak kalian untuk belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kacang merah. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu apa aja yang harus disiapkan dalam pengamatan kali ini. Yang pertama, pastinya kita harus tahu tujuannya ya. Tujuan dalam pengamatan ini adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang merah. Nah, sebelum itu kemarin aku itu udah menyiapkan ini rendaman kacang merah yang udah aku rendam selama 1 malam. Dan ini kalian lihat nggak ada yang mengapung. Nah, kalau yang mengapung ini nanti jangan dipakai ya bijinya, karena ini udah dianggap mati. Jadi kita pakai yang ada di bawah, karena ini istilahnya kita nanti akan berhasil kalau kita pakai yang udah tenggelam, bukan yang mengapung. Jadi kalau yang mengapung ini nanti kita nggak akan bisa gitu. Oke, pertama-tama kita ambil biji kacang merah buat dimasukkan ke sini dulu. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan dulu alat dan bahan. Yang pertama ini tadi kacang merah, yang kedua botol atau cup seperti ini bisa. Ada tisu dan cup. Ini aku udah masukkan tisunya seperti ini, kapasnya seperti ini ya guys, pinggir. Aku pakai 2. Terus setelah itu ada air. Lalu setelah itu kita masukkan biji kacang merah yang mengendap di bawah ini, dikasih ke pinggir-pinggirnya bisa, atau langsung dikasih ke tengahnya. Aku nanti akan kasih sekitar 6 biji sampai 8 biji aja. Nah, kalau udah kayak gini, mana ini? Kayak gini, kelihatan kan? Kita kasih air secukupnya aja ya. Kira-kira sampai kapas ini basah dan gak merendam kacang hijau. Oke, kiranya begini ya. Oke, sudah. Ini botol A, ini botol B. Kita amati selama 14 hari atau 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvilicia Carmila dengan NIM 858871726, Prodi PGSD dari Salut Joyoboyo Kota Kediri. Nah, teman-teman, di sini aku mau mengajak kalian untuk mengamati dan membedah apa saja
yang akan aku praktikkan pada praktikum IPA pada modul 1 KP3 tentang perkembangbiakan tumbuhan pada bunga sepatu. Nah, untuk tujuan kali ini adalah untuk mengamati struktur bunga lengkap. Nah, perlu kita ketahui bunga yang lengkap itu tidak hanya bunga sepatu ya, ada bunga mawar, bunga melati. Kali ini aku akan akan mempraktikkan pada bunga sepatu yang mudah ditemui di lingkungan sekitar aku. Struktur pada bunga sepatu itu kita sudah tahu ya, karena struktur bunga sepatu ini adalah struktur bunga yang lengkap. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Lalu yang kedua ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya si mahkota ini agar dia itu berada di posisi yang kokoh meskipun dia itu terkena angin. Lalu bagian bunga selanjutnya ada mahkota bunga. Tahu nggak kenapa mahkota bunga itu dominan berwarna cerah? Berwarna cerah ini fungsinya untuk menarik para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Lalu selanjutnya ada kelopak bunga. Ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika dia sedang Nah, bagian selanjutnya adalah bagian kelopak bunga atau bagian terluar bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika dia sedang proses berkembang seperti ini. Lalu yang kelima ada benang sari atau alat kelamin jantan. Kita buka ya. Benang sari atau alat kelamin jantan. Guntingnya tadi enggak itu ya, Bes. Gak sido kangge, Besti. Lalu yang kelima adalah benang sari atau alat kelamin jantan yang berfungsi sebagai penyerbukan pada bunga yang melekat pada tangkai sari. Ini ya, yang melekat pada tangkai sari di atas benang sari. Di atas benang sari ini adalah kepala sari. Lalu selanjutnya ada putik. Putik atau alat kelamin betina yang Nah, yang selanjutnya itu adalah putik atau alat kelamin betina yang dimana fungsinya adalah sebagai tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari ini tadi. Benang sari itu tadi adalah alat kelamin jantan pada bunga sepatu ya. Lalu selanjutnya pada bagian putik atau kelamin betina terdiri atas tangkai putik dan kepala putik. Bisa diamati kah? Nah, setelah putik di paling bawah ini ada bakal biji. Bakal biji ini memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari, dan bakal biji ini juga berperan sebagai pelindung sel telur untuk memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira itu tadi ya yang aku bahas pada kegiatan modul 1 KP3 pada bunga sepatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman dimanapun kalian semuanya sehat dan bisa mengerjakan praktikum ini dengan selesai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.